Mas Aldo nih kan saat ini kan Ajaib Sekuritas tuh lagi launching ya beberapa fitur baru untuk para trader nih supaya jadi trader handal. Nah sejak 6 Maret 2023 kita tuh udah mulai launching beberapa fitur baru kita. Dan mungkin di sini Mas Aldo bisa kasih advice nih kira-kira dari beberapa fitur yang udah launching di aplikasi kita di Ajaib Sekuritas itu mana sih Mas yang paling oke lah ya untuk membantu para trader nih supaya jadi trader handal? Juga nggak kalah penting adalah volume. Karena kita trading kita harus tahu volumenya itu seperti apa. Karena kalau bid itu kan bisa dipalsuin, kita bisa antri bid tapi kita nggak beli, nggak niat beli. Tapi kalau volume nggak bisa palsu, kita harus beneran beli baru volume tercipta. Halo teman-teman investor Ajaib semuanya, kembali lagi bersama saya Rotim Sukoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman saya nggak sendiri, saya kedatangan trader handal yaitu Mas Aldo dari Swing Trading Indo. Halo Mas Aldo, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Ratih, gimana? Baik juga nih Mas, Alhamdulillah. Mungkin Mas Aldo bisa langsung aja nih, saya mau nanya terkait dengan profil Mas Aldo. Dari awal mula Mas Aldo tertarik dengan charting terkait dengan analisis teknikal tuh awalnya dari mana sih Mas Aldo? Untuk charting ya, kalau sebagai trader pasti masuknya langsung lewat chart ya Ratih ya. Jadi waktu itu awal trading itu tahun 2016, itu udah lewat 5 tahun yang lalu, udah lebih. Itu langsung ya ketemu dengan yang namanya technical analysis, langsung belajar tuh terkait support dan juga resisten dan seterusnya. Jadi dari tahun 2016 ya kira-kira ya. Yes. Terus kemudian Mas Aldo kan saat ini sudah banyak nih ya istilahnya followersnya udah banyak. Nah apa sih konten yang menurut Mas Aldo tuh membuat followers Mas Aldo tuh tiba-tiba langsung boom gitu, langsung naik gitu. Mungkin Mas Aldo bisa kasih. Oke. Jenis konten yang diposting di Swing Trading Indo itu banyak ya. Pertama itu terkait ilmu trading basic sampai intermediate ya. Misalnya basic itu terkait support dan resist, dan kemudian terkait risk management, terkait money management, dan kemudian juga ada terkait story tentang perjalanan saya sebagai trader. Yang bikin melonjak itu pertama itu dari 0 sampai sekitar 60.000 followers itu agak-agak lumayan aja sih, sedang-sedang. Uptrend biasa gitu grafiknya. Itu saya post ilmu yang basic dan kemudian juga intermediate. Kemudian yang bikin saya melonjak itu di saat saya ke tempatnya Mas Bekti untuk belajar. Nah di situ followersnya naik cepet sih, dari situ dari 60.000 sampai ke 90 ribuan, seperti itu Rati. Jadi Mas Aldo tuh istilahnya nggak cuman bagiin ilmu terkait dengan teknikal ya Mas ya, tapi ada money management juga ya tadi dibilang Mas Aldo. Kemudian juga ada gimana sih cara kiat-kiatnya untuk menjadi trader ya, tadi Mas Aldo juga udah share kira-kira seperti apa. Kemudian juga mungkin untuk teknikal sendiri nih Mas ya, karena mungkin kan di kontennya Mas Aldo tuh banyak sekali analisis secara teknikal. Nah kira-kira Mas Aldo ini tipenya sebagai trader ini apakah yang daily trading ataukah yang scalper atau yang swing trade? Oke, untuk tipe trading saya ya, saya udah dari 2016 itu mencoba style trading macam-macam, dari yang beli sore jual pagi udah dicoba. Kemudian scalping udah dicoba, day trading udah dicoba, swing trading udah coba, position trading pun udah nyoba juga. Jadi udah banyak style trading udah saya coba. Sekarang posisinya ini tahun 2023 ini saya sisa 2 style aja yang saya jalanin. Pertama swing trading, dan ini yang mayoritas cash saya itu dipakai untuk swing trading. Ini kemudian tipis-tipis belajar tentang day trading. Sebelumnya kan belajar ke Mas Bekti, sekarang posisi belajar juga sama teman saya di Swing Trading Indo, Engga Hadi. Belajar juga terkait day trading dari dia, seperti itu. Jadi beda di porsi dananya aja. Seperti itu Rati. Tapi lebih banyak di swing trading ya Mas ya? Iya tentunya. Kenapa Mas Aldo lebih memilih untuk Mas Aldo taruh cash ya di untuk swing trade nih dibandingkan dengan tipe trading yang lainnya? Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa, maka sebabnya adalah karena kemampuannya di situ. Untuk terkait skill trading yang susah itu kan scalping. Itu susah. Jauh lebih susah dibanding swing trading. Nah, sebelumnya saya nyoba swing trading itu saya lebih nyaman, dan kemudian emang kayaknya bisa lebih ahli di situ. Sedangkan kalau scalping itu bagi saya sekarang agak-agak sulit ya, terutama apa marketnya juga nggak mendukung, maka itu jadi
agak sulit, maka uangnya kecil aja untuk scalping seperti itu. Baik, jadi untuk swing trade mungkin Mas Aldo lebih nyaman ya untuk tradingnya dengan swing trade. Betul. Dan kemudian kalau misalnya swing trade tuh lebih nyaman, Mas Aldo lebih merasa aman gitu, kira-kira ada nggak sih Mas kira-kira kiat-kiatnya nih buat teman-teman investor yang kira-kira ingin mencoba nih tipe trading yang swing trade ini? Misalnya tentuin support dan resistnya itu pakai chart yang weekly atau daily, kemudian juga mungkin ada indikator-indikator tertentu untuk bikin support dan juga resistennya. Mungkin Mas Aldo bisa jelasin. Untuk pemilihan saham, sebelum memilih saham itu kita harus tahu 4 siklus pergerakan harga saham. Yang pertama itu adalah sideways, kemudian markup, distribution, baru markdown. Nah dari 4 cycle itu, saya sebagai swing trader maunya cuman main di posisi yang di markup, yang posisinya adalah breakout setelah sideways panjangnya seperti itu. Baru swing trading di situ. Kita bisa cari support dan juga resist untuk jadi pertimbangan titik belinya di situ sih. Pakai indikatornya sama nggak sih Mas kayak day trade kemudian juga scalper? Oke, untuk indikator yang dipakai sebelumnya sih saya pakai banyak indikator ya seperti stokastik, RSI dan juga yang lain-lain. Tapi makin kesini ternyata cukup kok ngelihat chart aja, naked chart ibaratnya itu kayak cuman chart aja, yang penting ada chart, ada volume, paling ada MA 100 dan juga 200 itu sih untuk mengetahui ini harganya long term uptrend atau enggak. Karena kalau harga itu di atas MA 100 dan 200 itu indikasinya long term uptrend, menandakan itu enteng arahnya emang arah atas. Jadi probabilitas untuk win-nya itu lebih tinggi dibanding yang downtrend seperti itu Rati. Oh, jadi untuk swing trade itu biasanya lihat MA-nya yang 100 dan juga 200 ya harus. Iya, harganya di atas MA 100 dan juga 200 seperti itu. Itu untuk moving average nih teman-teman semuanya. Kemudian tadi kita udah bahas indikator, kemudian juga kira-kira untuk charting yang candlestick itu cocok gak sih Mas untuk yang swing trade nih? Mungkin teman-teman ada yang juga nih yang analisis tuh pakai analysis candlestick yang 2 atau 3 candlestick. Nah menurut formasi, Mas Aldo, ya, candle formasi kayak gitu ya. Saya pribadi sih nggak terlalu pakai itu. Jadi yang kita perlu tahu itu adalah ini di stage berapa, posisinya di support atau di resisten, dan kemudian volumenya kayak gimana. Lebih ke situ sih. Untuk formasi candlestick yang misalnya kayak yang tiga candle, yang dolphin dan sebagainya itu saya nggak, tahu, ya nggak terlalu saya pakai. Gitu. Oh, jadi nggak terlalu dipakai nih. Jadi biasanya makanya ya kalau misalnya lagi breakout fase sideways, kemudian juga lagi di atas MA 100 dan juga MA 200, itu mungkin jadi salah satu tanda-tanda ya teman-teman untuk entry nih ya untuk para swing trade seperti itu ya. Bisa, walaupun aslinya lebih kompleks lagi ya, nggak sesimpel itu ya. Betul, ya jadi pastinya akan lebih kompleks lagi ya kalau dianalisis ya. Karena tadi indikatornya mungkin selain MA tadi ada RSI juga yang dipakai sama Mas Aldo ya. Ya, tapi dulu. Kalau sekarang stokastik gitu Mas atau Bollinger Band? Udah nggak lagi sih, cukup dari MA kemudian naked chart aja. Oke, kalau udah advance biasanya cuma pakai moving average ya Mas ya, sama naked chart aja nih teman-teman. Jadi kalau biasanya yang udah advance tuh hanya menggunakan sedikit indikator dan biasanya udah melihat nih kira-kira pergerakan trennya, hanya melihat posisinya tuh lagi uptrend atau downtrend nih. Kira-kira yang paling penting itu sih ya Mas ya. Makin simpel jatuhnya. Iya. Jadi makin simpel bisa dibilang juga makin oke ya. Apalagi biasanya udah sering melihat charting ya teman-teman ya. Betul. Jadi tergantung nih teman-teman semuanya apakah teman-teman sering melihat charting atau enggak. Mungkin buat teman-teman yang jarang melihat atau baru belajar mungkin bisa gunain semua indikator yang teman-teman nyaman pakainya supaya teman-teman juga bisa belajar ya, hitung-hitung belajar nih ya teman-teman, walaupun nanti at the end teman-teman mungkin hanya pakai beberapa indikator aja tuh udah cukup ya. Betul. Seperti Mas Aldo. Nah tadi terkait dengan latar belakang Mas Aldo yang sudah masuk ke dunia trading dari tahun 2016 ya Mas ya. Kemudian juga sampai sekarang sampai berarti udah 8 tahun ya Mas ya. Iya, sudah 8. Dan juga udah beberapa juga tadi beberapa tipe trading yang memang udah dicoba, tapi nyamannya adalah swing trade dan juga day trade. Yes, betul. Oke deh. Kira-kira untuk money management tuh seperti apa sih Mas? Misalnya kita mau, kan tadi kita cuma bahas banyakin cashnya di swing trade. Yeah. Nah kira-kira untuk money management nih dari cash kita kan misalnya ada 100% kita punya cash. Nah untuk taruh di swing trade dan juga day trade tuh kira-kira berapa persen sih Mas? Kalau Mas Aldo? Oh bukan buat tradingnya ya, tapi lebih ke pembagian swing trade berapa, day trade berapa gitu. Iya betul.
timpang sih, sangat timpang ya. 90-nya untuk swing trade, 10% untuk day trade. Oh jadi sangat jauh ya Mas bedanya. Iya, Jadi jauh untuk banget. swing trade tuh bisa dibilang 90% ya. Iya, Karena betul. mungkin lebih kenapa Mas Aldo 90% ke swing trade nih? Seperti yang tadi udah Lebih dijelasin nyaman itu. ya? Di scalping itu kan Volatile. skillnya itu harus lebih tinggi ya supaya bisa selamat gitu ya. Jadi daripada langsung masukin dana gede ke scalping nanti bisa rugi gede, mendingan dana kecil aja untuk belajar dulu gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk kira-kira untuk buat trader nih yang ingin mencoba untuk jadi trader handal untuk lebih advance lagi, menurut Mas Aldo kira-kira masuk ke yang mana dulu nih? Atau kau coba semuanya dulu nih Mas? Nah itu benar, harus coba semua. semua dulu. Kita nggak tahu kita cocok di mana sebelum kita nyoba semuanya. Jadi saya pilih 2 itu karena udah nyoba yang lain-lain. Ada yang lebih panjang, misalnya hold saham itu kayak position trader. Ya, position itu trader. lama itu megang sahamnya, dan saya nggak sabaran kalau terlalu lama itu, jadi dipendekin ya, itu swing trading yang pas seperti itu sih. Jadi sarannya tetap coba semuanya dengan dana yang terukur sehingga resikonya terukur. Nanti baru tahu tuh kita ini cocoknya sama yang seperti apa style tradingnya, kayak gitu sih. Baik, jadi mungkin buat teman-teman harus coba dulu ya, kerasain dulu nih, tapi jangan kapok ya teman-teman ya. Karena kan dari kesalahan tersebut kita bisa belajar dan akhirnya kita bisa jadi tahu nih kira-kira kesalahan kita seperti apa dan kita bisa memperbaiki ke depannya. Jadi teman-teman bisa istilahnya nggak jatuh di lubang yang sama. Nah, nanti teman-teman juga bisa nemuin nih kira-kira teman-teman tuh nyamannya jadi trader yang tipenya tuh yang seperti apa ya, dan juga perlu diperhatikan juga money managementnya ya teman-teman. Jangan semuanya dimasukin ke scalper. Misalnya teman-teman mau coba scalping kan, terus habis itu 90% di scalping tuh jangan ya Mas ya. Jangan, kalau belajar mah jangan. Iya jangan. Iya, kecuali udah jago, bebas itu. Oke, jadi dibagi-bagi ya Mas ya, supaya resikonya juga istilahnya dibagi-bagi lah ya. Betul. Di satu tipe trading aja. Mas Aldo nih kan saat ini kan Ajaib Sekuritas tuh lagi launching ya beberapa fitur baru untuk para trader nih supaya jadi trader handal. Nah sejak 6 Maret 2023 kita tuh udah mulai launching beberapa fitur baru kita. Dan mungkin di sini Mas Aldo bisa kasih advice nih kira-kira dari beberapa fitur yang udah launching di aplikasi kita di Ajaib Sekuritas, itu mana sih Mas yang paling oke lah ya untuk membantu para trader nih supaya jadi trader handal. Mungkin kita bahas dari yang pertama nih, advance charting. Nah kalau advance charting tuh kalau untuk trader tuh seperti apa sih Mas fungsinya, dan apakah fitur ini tuh sangat membantu trader sekali atau seperti apa? Oke. Saya udah kulik juga itu advance charting, dan itu bagus banget ya. Dari awal kita ngelihat sahamnya itu kita langsung muncul tuh MA10 dan juga MA30. Ada juga exponential moving average dan juga Bollinger Band kalau kita mau pakai itu. Dan ini berguna banget untuk trader, karena kan trader tuh perlu tahu nih sahamnya ini tuh trennya gimana, naik atau turun, dan itu bisa ketahuan lewat moving average, dimana itu udah otomatis ada muncul di screen di layar aplikasi Ajaibnya. Dan kemudian juga untuk mengetahui volatilitas sebuah saham, kita juga bisa pakai Bollinger Band yang sudah disediakan juga. Bisa kita nyalain dan juga langsung matiin di situ. Dan itu penting banget, di mana emang Bollinger Band ini berguna untuk trader, supaya kita tahu volatilitas saham ini lagi rendah atau tinggi, seperti itu. Nanti kita beri contoh ya di screennya. Kemudian volume juga penting, karena sebagai trader kita mesti tahu volume itu lagi meledak atau enggak. Biasanya trader itu, terutama scalper itu, masuknya itu di saat volumenya itu melonjak tinggi dan kemudian trennya itu bagus. Tapi sebagai swing trader biasanya kita sudah mulai mengincar sahamnya walaupun volumenya nggak melonjak seperti itu. Jadi untuk yang volume tuh sangat berpengaruh sekali ya untuk para scalper nih Mas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk swing trader juga membutuhkan volume tersebut ya untuk memberikan indikasi ini untuk akumulasi ataukah untuk distribusi ya Mas ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Kemudian sekali. juga moving average ya Mas ya. Jadi moving average pastinya itu juga membantu trader supaya bisa melihat nih sahamnya lagi uptrend atau lagi downtrend ya Mas ya. Jadi dengan advance charting bisa dibilang sangat membantu para trader untuk lebih handal lah ya menganalisis dari suatu saham. Kemudian tadi kita bahas terkait dengan advance charting, kita masuk ke beberapa fitur lainnya nih Mas. Yang kedua ini ada strategi saham. Nah kira-kira menurut Mas Aldo nih dari fitur kita yang strategi saham ini membantu trader tuh seperti apa? Untuk bagian strategi saham itu kan ada beberapa pilihan ya, dimana itu seperti
screener otomatis untuk kita yang sudah dibuat oleh Ajaib Sekuritas, dan kemudian itu memudahkan kita untuk menentukan saham mana yang akan kita beli. Beberapa orang ada yang maunya market cap-nya besar, dan situ udah ada ya, bisa tinggal dipilih market cap-nya besar, dan kemudian bisa juga yang bullish uptrend. Saya pribadi nih kalau trading maunya main di saham yang uptrend, dan di situ sudah ada pilihan untuk cari saham yang cari otomatis saham yang posisinya bullish uptrend. Itu berguna banget sih. Jadi untuk swing trader juga pastinya berguna banget ya Mas ya. Stock screener yang untuk bullish uptrend itu sangat membantu juga, karena biasanya swing trader juga ngelihat sahamnya tuh saham-saham yang lagi uptrend seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Nah, kemudian tadi kita bicara juga untuk yang strategi saham itu ada market cap. Nah, itu biasanya juga para trader biasanya cari market cap yang seperti apa sih? Apakah cari yang besar ataukah cari yang sedang-sedang aja untuk scalper, misalnya cari yang second liner atau third liner untuk kalau scalper dan juga swing trader itu biasanya second liner sama third liner sih. Cuma tadi ditekankan itu kalau yang market cap besar biasanya kan orang itu maunya beli saham yang aman, yang profil risikonya rendah mungkin. Dia nggak berani main saham volatilitas gede, jadi bisa pilih saham yang ada di screener market cap tadi itu, seperti itu. Oke, jadi untuk swing trader kira-kira melihat market cap-nya seperti apa sih Mas? Untuk swing trader ini kalau saya pribadi itu ya di second liner oke, di third liner oke. Jarang sih kalau di first liner. Kenapa? Karena pilihannya kan nggak banyak ya. Pilihannya nggak banyak, jadi nggak semua posisinya itu kan lagi bagus chartnya. Jadi mau nggak mau hijrah ke second liner atau third liner, cari saham lain seperti itu. Oke, jadi untuk walaupun memang market cap ini untuk yang screenernya itu bisa dibilang cocok untuk yang jangka panjang, tapi untuk yang swing trader juga sebenarnya cocok ya Mas ya. Jadi kita tinggal screen aja yang kira-kira second atau third liner tuh saham-saham yang mana gitu kan ya dari screener market cap tersebut. Kemudian tadi kita udah bahas terkait dengan advance charting, kemudian juga kita udah bahas terkait dengan strategi saham untuk kira-kira men-screening nih kira-kira investor ajaib tuh maunya saham-saham yang tipenya seperti apa. Apakah yang bullish ya teman-teman, kemudian apakah mau screening dari market cap-nya. Kemudian kita akan bahas nih Mas untuk yang fitur selanjutnya yang memang dirilis oleh Ajaib Sekuritas untuk membantu para trader, yaitu order book speed dan order book visual improvement. Nah, kira-kira order book speed untuk para trader tuh seperti apa sih, khususnya buat Mas Aldo nih yang tipe tradingnya tuh swing trade. Oke. Fitur order book speed dan juga visual improvement itu ya. Iya, betul. Nah, ini Mas, bagus banget terkait speednya dulu ya. Kita namanya trading butuh posisi bid dan offernya itu yang real time. Kalau kita ketinggalan data, kemungkinan kita salah dalam mengambil keputusan, nanti hasil tradingnya bisa jelek. Jadi kita perlu emang yang real time banget. Jadi speednya itu sesuai dengan keadaan pasar pada saat itu. Dan ini bagus banget untuk trader, terutama teman-teman yang scalper. Tapi yang swing trader juga butuh, karena nggak mau nanti kita di saat sebelum beli saham walaupun untuk swing kita perlu melihat bid dan offernya dan butuh yang real time seperti itu. Kemudian bagian visual improvement. Nah, dari sini kan kita bisa melihat tuh transaksi di harga sekian itu banyak atau tipis. Dari situ nanti kita bisa mengetahui di mana titik entry kita yang bagus tuh. Posisi harga yang mana yang lumayan bagus untuk posisi entry kita dengan visual improvement tersebut. Seperti itu, Ratih. Dan kita juga biasanya bisa melihat gak sih Mas, kayak misalnya kan ada saham yang volumenya tuh tipis ya, bid offernya itu kan juga pastinya volatilitasnya lumayan tinggi juga. Dan mungkin dengan adanya visual improvement tersebut, kemudian kita bisa melihat nih kira-kira saham tersebut tuh istilahnya banyak gak sih yang ngebid atau banyak gak sih yang ask atau offer ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu ya Mas ya, Mas Aldo. Iya, betul sekali. Oke, jadi itu juga selain pastinya membantu scalper, namun beberapa fitur untuk yang order book speed dan juga order book visual improvement ini pastinya juga berguna untuk swing trader ya Mas ya. Tentunya. Tadi mungkin kita bisa kasih contoh deh Mas, kira-kira bergunanya seperti apa sih untuk beberapa saham. Misalnya ada saham yang second liner itu kan biasanya volumenya tipis gitu kan, ada yang volumenya tipis gitu. Nah kira-kira gimana sih caranya untuk teman-teman investor ajaib semua ini biar bisa terhindar lah ya dari
volume yang istilahnya tuh nggak banyak lah ya diminati oleh investor. Jadi biasanya kan ada saham yang memang volumenya tuh tipis. Nah mungkin Mas Aldo bisa kasih saran kira-kira untuk menghindari saham-saham tersebut tuh kita bisa lihat dari apanya lagi sih Mas? Oke, untuk menghindari kejadian buruk ya. Iya. Kejadian buruk yang kemungkinan terjadi di saham-saham yang misalnya bid overnya tipis itu, ya kita bisa misalnya tetap tertarik sama saham tersebut, kita mau nggak mau kondisikan seberapa banyak lot yang kita beli. Jangan kita maksain, misalnya isi bid offernya itu cuma sekitar range 2.000 sampai 10.000, jangan sampai kita beli 30.000 lot sendiri. Supaya kita bisa exit dengan baik, dengan mudah maksudnya. Karena kalau misalnya kita beli kebanyakan, exitnya nanti akan sulit. Karena nggak ada yang ngebid, nggak ada orang yang minat beli banyak di saham itu. Jadi intinya sih di bagian lot sizingnya yang harus benar. Lot sizingnya jangan pernah sampai over. Jangan pernah sampai overload. Seperti itu Rati. Oh baik. Jadi mungkin ada tips lagi nih Mas. Misalnya mau beli saham nih, kira-kira kita lihat saham tersebut. Misalnya kita mau beli saham XXYY gitu kan. Terus kita lihat di situ mereka punya volume tuh bidnya besar, sedangkan asnya tuh tipis. Nah itu kira-kira bisa dikasih saran gak sih Mas, kira-kira apa yang harus dilakukan investor kalau lihat bidnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan overnya, begitupun sebaliknya. Ini kira-kira sinyal apa sih kalau bidnya tuh lebih tinggi maupun sebaliknya ya, overnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan bidnya. Oke, terkait bid over, kalau bidnya lebih besar dibanding overnya, misalnya total bidnya di 10 papan itu 100.000, sedangkan overnya di 10 papan itu cuma 10.000. Itu bisa terindikasi namanya fake bid palsu. Namanya juga di pasar saham ini kan kita bebas tuh ngantri-ngantriin uang kita di bid di berapa banyak lot seperti itu. Dan itu harus waspada karena bisa jadi itu ada bandar aja lagi goreng saham tersebut dan mencari orang yang mau beli barang dia. Biasanya begitu. Jadi better itu beli saham yang nggak mudah dimanipulasi bidnya. Kalaupun manipulasi ya sahamnya bagus. Misalnya yang second liner aja seperti itu sih. Kayak gitu. Begitupun yang over ya, kalau overnya tuh volumenya lebih banyak, itu mungkin kita harus lihat ya Mas ya, berarti tekanan jualnya juga tinggi, bisa dibilang seperti itu ya Mas ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Kemudian tadi kita udah bahas 3 nih Mas ya, nggak kerasa udah bahas 3. Advance charting, kemudian juga strategi saham tadi untuk screener, kemudian juga ada order book speed dan order book visual improvement. Jadi teman-teman investor aja itu dengan order book speed tadi sangat amat membantu, apalagi untuk scalper ya, karena pastinya scalper ini membutuhkan ya perdagangan yang memang real time ya, bid dan overnya. Kemudian juga order book visual improvement itu juga sangat membantu karena tadi ada bar chartnya ya, terlihat itu lotnya volumenya seberapa besar. Kemudian nah itu tadi ya teman-teman semuanya 3 fitur tersebut pastinya membantu teman-teman investor ajaib semua. Nah kita sekarang masuk ke fitur lainnya nih Mas ya, yang keempat nih. Ini ada kategori on news. Nah sebagai trader kan pastinya kita beli suatu saham tuh biasanya nggak hanya mengandalkan yang namanya charting ya. Kita juga kadang mengandalkan yang namanya istilahnya tuh rumor ya, bisa dibilang ya, buy on news, sell on news. Nah kira-kira menurut Mas Aldo nih untuk sebagai swing trader ya, untuk kategori on news ini sangat membantu nggak sih Mas untuk para swing trader? Ataupun para trader lah ya istilah kita sebutnya. Kategori on news ini pertama kita bahas terkait news dulu. Berita ini bisa menjadi trigger saham itu nanti melonjak ataupun dia turun. Seperti itu ya. Kalau misalnya berita baik biasanya nanti sahamnya opennya gap up, opennya udah tinggi dan kemudian banyak transaksi di situ. Dan juga sebaliknya, biasanya kalau saham emiten mengeluarkan ada berita terkait hal yang negatif, itu bisa mengakibatkan orang banyak yang mau jualan sehingga sahamnya itu bisa open gap down dan kemudian banyak transaksi yang ujungnya harganya itu makin rendah, seperti itu. Dan untuk trader bermanfaat nggak sih yang namanya kategori on news ini? Tentunya sangat bermanfaat karena namanya trading kan kita kadang melihat sektor juga kan. Contoh misalnya kita mau tradingnya swing yang agak panjang, 3 bulan sampai 6 bulan. Kita bisa beli buy on support, misalnya kita beli saham bank. Daripada kita capek kan cari-cari saham terkait bank, ini udah membantu banget.
kita sudah ada sektornya di aplikasi Ajaib, tinggal kita klik dan kemudian muncul berita-berita terkait bank yang mungkin aja kita incar sahamnya, seperti itu. Jadi ini termasuk memudahkan trader untuk mengambil keputusan saat trading, seperti itu, dan juga mendapatkan berita-berita terkait mungkin kita lagi hold sahamnya dan seperti itu. Ya, betul banget nih Mas Aldo ya, tadi udah dibahas misalnya ada istilahnya ada katalis negatif dari saham tersebut, tiba-tiba dia buka gap down ya. Iya, biasa kemudian begitu. Karena ternyata sahamnya ada katalis negatif nih ya dari beritanya. Kemudian kita mau jual ARB terus. Nah, itu biasanya teman-teman nih pasti teman-teman investor Ajaib nih sering pernah menemukan saham yang seperti ini ya. Jadi di saat kita pegang sahamnya terus kita nggak tahu kenapa tiba-tiba sahamnya dibuka di bawah ya, di harga bawah, bahkan tidak jarang dibuka di ARB ya Mas Aldo ya. Terus kemudian besok harinya juga masih ARB nih ya. Terus teman-teman bingung nih kenapa nih ya saham kita kok yang kita hold bisa dibilang ARB tekanan jualnya tuh tinggi ya Mas ya. Ternyata kita bisa cari nih dari kategori on news. Jadi kita bisa lihat kira-kira kenapa sih saham kita bisa turun. Nah, teman-teman semua ini bisa langsung akses ya di aplikasi Ajaib di bagian kategori on news. Itu sangat komprehensif dan juga sangat up to date ya berita-beritanya. Jadi teman-teman investor juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru terkait dengan emiten yang teman-teman hold ya, seperti itu. Dan tadi kita udah bahas beberapa fitur-fitur dari Ajaib yang udah launching ya Mas Aldo ya. Jadi tapi kita nggak akan bahas semuanya teman-teman, karena Ajaib ini rilis ya fitur dalam 30 hari otomatis. Fiturnya banyak sekali dan kita juga pastinya nggak akan sempet ya Mas untuk membahas 30-30-nya 30 hari untuk fitur yang memang akan rilis. Kemudian mungkin di sini kita akan langsung aja gimana sih Mas cara gunain fitur-fitur yang tadi Mas Aldo udah jelasin nih. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung, aduh gimana nih cara pakainya gitu kan. Dari tadi kan kita ngomong-ngomongin tapi tanpa ada istilahnya tutorialnya ya Mas ya. Mungkin Mas Aldo bisa langsung nih kira-kira dari yang pertama dulu deh, dari yang advanced charting. Kira-kira dari yang tadi Mas Aldo udah share kan, tadi ada moving average, terus kemudian ada Bollinger Band, terus kemudian juga ada volume juga ya, ada exponential moving average. Nah, untuk cara pakainya kayak gimana sih Mas? Untuk yang advanced charting mungkin Mas Aldo bisa langsung tunjukin nih tutorialnya nih 101 ya, how to use advanced charting. Oke, pertama kita bahas terkait advanced charting ya, Rati. Boleh Mas. Kita cek di saham BBRI di sini. Nah, di sini enaknya itu kita dengan mudah bisa melihat chart 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari dan juga 1 minggu. Kemudian di bawahnya ini ada moving average, ada exponential moving average, di mana bisa kita nyalain dan juga kita matiin dengan seketika. Dan ini sangat membantu banget. Karena dari sini kita tahu, misalnya kita cek di candle satu harinya. Di sini kita bisa tahu bahwa tren saham BBRI ini adalah sedang sideways. Karena apa? Karena MA-nya ini tidak beriringan mengarah atas ataupun bawah. Jadi dia sedang sideways seperti itu. Jadi dengan MA ini kita bisa tahu dengan mudah bahwa saham ini sedang sideways. Tapi nanti kita bisa masuk ke candle 5 menitnya. Karena untuk scalper biasanya itu orang entry di candle 1 menit atau enggak 5 menit. Seperti itu. Misalnya kita cek di saham SAGE. Ini yang hari ini tanggal 28 Maret sedang volatilitas tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa SAGE ini di candle 5 menit itu uptrend dan bisa dimanfaatkan oleh trader terutama yang senang scalping atau enggak day trading seperti itu. Kemudian di sini juga ada Bollinger Band untuk mengetahui volatilitas daripada suatu harga saham. Kita pindah coba ke saham PTBA. PTBA chart daily. Di chart daily ini kita tahu bahwa PTBA ini posisinya sedang akhir daripada volatilitasnya karena Bollinger Band-nya sedang mengarah ngecil. Jadi Bollinger Band itu ada 3 garis, di mana yang atas itu upper band, yang bawah lower band, yang tengah itu defaultnya itu MA20. Jadi misalnya kondisi PTBA sedang di sini, kita tahu bahwa volatilitasnya rendah.
Karena apa? Karena upper dan lower bandnya itu dekat. Kemudian semenjak dia breakout di upper bandnya, di situ kita tahu bahwa volatilitasnya meninggi dan itu bisa dimanfaatkan untuk swing trader maupun day trader seperti itu Rati. Kemudian yang juga nggak kalah penting adalah volume. Karena kita trading, kita harus tahu volumenya itu seperti apa. Karena kalau bid itu kan bisa dipalsuin, kita bisa antri bid tapi kita nggak beli, nggak niat beli. Tapi kalau volume nggak bisa palsu, kita harus beneran beli, baru volume tercipta. Jadi volume itu penting banget untuk day trader maupun swing trader. Tapi lebih utama untuk day trader sih. Contoh lagi saham yang Sage, di sini udah kelihatan banget. Jam 9 pagi tadi, pas di open, volumenya itu udah langsung besar. Tandanya apa? Tandanya banyak yang minat trading di situ. Di situ para scalper itu bisa cari cuan. Sedangkan kalau swing trader itu biasanya melihat dari candle daily, itu nggak mesti langsung melonjak. Karena biasanya kita sendiri yang menciptakan volume yang tinggi itu sebagai buyer di saat sahamnya breakout. Seperti itu Rati untuk bagian advanced charting. Kemudian yang kedua kita bahas strategi saham. Oke, kita bahas strategi saham. Di sini udah ada ya menu-menu untuk strategi saham yang sudah disediakan oleh Ajaib. Ada top market cap, ada PE low, IDX 30. Contohnya adalah top market cap yang tadi kita bicarakan. Di sini kita tahu ada saham-saham yang market cap-nya tinggi, jelas. Yang pertama adalah BBCA. Dan seterusnya ya. Untuk teman-teman yang mau tradingnya aman, untuk terutama yang pemula ya, biasanya cocoknya beli yang saham-saham first liner, itu cocok untuk beli saham-saham yang top market cap ada di sini. Kemudian di sini juga yang tadi udah kita bicarakan ada yang namanya bullish uptrend. Dari sini di saat kita klik udah langsung muncul tuh beberapa saham, banyak saham yang posisinya adalah uptrend, dan untuk teman-teman yang pecinta saham uptrend bisa langsung menganalisa beberapa saham yang muncul di sini seperti itu. Jadi istilahnya sangat memudahkan ya Mas ya untuk yang strategi saham tersebut ya, karena bisa langsung di screener sama sudah di screener kan sama Ajaib Sekuritas sama kita, supaya teman-teman tuh bisa langsung tahu nih kira-kira saham yang lagi uptrend tuh apa. Jadi teman-teman bisa langsung aja dilihat ya di saham uptrend tersebut. Kemudian baru teman-teman perkecil lagi nih analisisnya dari banyaknya saham yang ada di screener di bagian bullish uptrend ya teman-teman ya. Jadi betul sekali. Jadi kan saham itu kan ada 650 lebih, nggak mungkin kita cek satu-satu, dan ini sangat membantu banget. Cuma sekali klik udah muncul tuh saham yang bullish, kemudian baru deh kita kerja secara manual. Betul. Kita harus cek satu-satu nih kira-kira yang kita minati yang mana, posisinya seperti apa. Ya, jadi bisa mempersingkat waktu istilahnya seperti itu ya Mas Aldo. Betul banget. Apalagi buat scalper tuh biasanya waktunya kan nggak banyak gitu kan, waktunya sedikit. Nah itu biasanya teman-teman bisa gunain strategi saham tuh buat teman-teman yang pecinta saham-saham yang uptrend ya, saham-saham yang bullish itu bisa langsung ke strategi saham di aplikasi Ajaib Sekuritas kita, karena betul udah terbaru nih ya, sudah diperbarui dan juga sudah lebih advance lah ya teman-teman semuanya. Tadi kita ke strategi saham, mungkin ke order book speed nih Mas. Itu Oke, juga pastinya gak kalah penting kan. Oke, di order book speed ya. Oke, ini contohnya saham NSSS ya. Di sini terkait speed ya. Berarti ini kan real time ya. Dan ini bagus banget untuk para scalper atau day trader maupun juga swing trader. Walaupun intensitasnya kemungkinan yang paling membutuhkan adalah scalper ya. Ini butuh banget untuk terkait real time-nya bid dan juga offer. Karena kita yang transaksi nggak mau delay. Kalau delay bisa jadi kita ketinggalan, kita beli di saat ternyata bid offer udah berubah, itu kan bahaya. Bisa mengakibatkan jeleknya hasil dari keputusan yang jelek tadi itu. Kemudian terkait visualnya, ini bagus banget, membantu banget. Dimana kita bisa tahu nih posisi offer yang tebal dan juga bid yang tebal. Jadi kita bisa tahu di mana banyak peminat di saham ini. Contohnya di NSSS di chart ini sedang posisi sideways. Nah, ini lagi sideways daily nih. Biasanya banyak day trader yang ngambil kesempatan ini untuk buy.
Tapi kan nggak cuma asal buy. Oke, jadi dari order book speed dan juga visual improvement yang sudah diperbarui di aplikasi kita itu juga pastinya sangat membantu para trader ya, baik itu scalper, kemudian juga buat teman-teman yang day trading dan juga buat swing trade kira-kira perlu juga ya Mas ya? Perlu sekali nih teman-teman semuanya ya, walaupun swing trade tapi kita perlu juga pastinya semua trader membutuhkan yang namanya order book speed yang memang real time ya Mas ya. Oh itu perlu banget. Perlu banget. Oke deh Mas, kira-kira tadi untuk order book speed, kemudian juga order book visual improvement. Nah sekarang kita masuk ke kategori on news. Nah tadi kita udah bahas terkait dengan fungsinya apa ya, kegunaannya untuk para teman-teman investor ajaib semuanya. Dan mungkin di sini Mas Aldo akan mentutorialkan kira-kira cara menggunakan kategori on news di aplikasi Ajaib Sekuritas itu seperti apa sih Mas? Contohnya. Oke, jadi kategori on news ini ada di bawah bagian kanan ya. Kabar. Di saat kita klik itu udah muncul tuh sektor-sektor sahamnya, sektornya. Jadi sektornya udah tertulis seperti barang baku, kesehatan, non primer, keuangan, perindustrian, transportasi dan juga yang lainnya. Ini memudahkan kita banget sebagai trader juga ya. Misalnya kita mau trading saham finance, sektor finance seperti BBRI, BBCA itu juga bisa ditradingin tuh. Jangan salah, jangan dikira cuman bisa di invest aja di saham-saham seperti itu. Kadang itu bisa dimanfaatkan juga pantulan-pantulan di supportnya untuk trading. Jadi misalnya kita butuh berita tentang sektor finance, tinggal klik keuangan. Dan kemudian sudah muncul tuh berita-berita terupdate terkait saham di sektor finance. Kemudian juga misalnya kita tertarik saham energi, ya tinggal klik energi dan kemudian sudah muncul beberapa berita terupdate terkait saham-saham energi. Dan ini lumayan sih untuk mempersingkat waktu daripada kita cari di tempat lain beritanya seperti itu Ratih. Benar Mas, apalagi faktor untuk yang sektor energi itu biasanya kan memang harga sahamnya berkaitan erat sama yang namanya harga komoditasnya ya Mas. Sedangkan komoditas itu kan harganya setiap hari itu berubah nih teman-teman semuanya. Dan teman-teman juga bisa langsung akses perubahan ya dari beberapa informasi apalagi di sektor energi ya di aplikasi kita di kategori on news nih ya teman-teman investor ajaib semuanya. Nah tadi sepertinya kita udah lengkap ya Mas Aldo ya membahas dan juga tutorial nih cara menggunakan beberapa fitur dari Ajaib Sekuritas, fitur terbaru kita. Tadi ada advance charting, kemudian juga ada strategi saham, kemudian ada order book speed dan juga order book visual improvement, dan kemudian ada kategori on news yang pastinya membantu teman-teman investor ajaib semuanya. Tapi teman-teman, kita nggak hanya merilis 4 fitur tersebut, kita banyak sekali merilis fitur baru di aplikasi kita. Jadi teman-teman terus pantau updatean terbaru dari Ajaib Sekuritas terkait dengan fitur-fitur terbaru kita. Karena selama 30 hari kita memang merilis fitur-fitur tersebut pastinya untuk membantu teman-teman jadi trader handal. Dan mungkin di sesi kedua nanti kita akan membahas lebih dalam ya terkait dengan sektoral, IHSG dan juga emiten. Sampai ketemu teman-teman semuanya di perbincangan kita ya yang selanjutnya dengan Mas Aldo untuk membahas berbagai macam sektor, kemudian juga IHSG proyeksinya seperti apa dan kira-kira emiten yang potensial tuh seperti apa menurut kacamata dari trader handal yaitu Mas Aldo dari Swing Trading Indo. Sampai ketemu teman-teman semuanya.